Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa itu beda kualitas antara pelapor dan terlapor. Pelapor dalam hal ini TPWA atau dalam hal ini Bang Roy dan teman-teman itu kualitasnya berbeda dengan yang dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya adalah kurang jeli para penasihat hukumnya yang seharusnya sudah berpengalaman, tetapi saya heran kenapa dalam gelar perkara khusus kemarin mereka sepertinya tidak mampu mempersiapkan dengan baik kliennya. Ya, yang ketiga yang dihadirkan itu adalah bukan ahli analog, bukan ahli secara fisik, tapi yang dihadirkan malah ahli forensik, digital forensik. Nah, kalau ahli digital forensik itu memang tidak bisa dipergunakan untuk meneliti yang analog. Kenapa? Karena memang itu penilaiannya berbeda, penelitiannya berbeda. Kalau yang digital itu bisa digunakan, ya kan? Seperti Bang Roy menjelaskan secara detail kemarin, bagaimana diteliti fotonya digabungkan kemudian tidak match, ya kan? Dan saya kira itu digital, tapi Bang Roy dan teman-teman itu lupa, makanya penasihat hukumnya lupa itu, ya? Sangat tidak jeli mempersiapkan diri sehingga tidak menghadirkan ahli analog. Itu kecolongan benar tuh. Seharusnya mereka hadirkan ahli yang analog supaya apa? Supaya bisa berdiskusi atau bisa beranalogi di sana bersama teman-teman dari pihak Barreskrim atau Polri. Itu persoalannya. Dan yang keempat, saya lihat bahwa kalau kita emosi, ya, kita penuh dengan kemarahan, kita penuh dengan kebencian dan kemarahan, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, ini kelemahan besar. Jangan lupa ini kita bicara hukum loh. Bicara hukumnya kita nggak boleh hanya emosi dan marah, tetapi kita harus bangun konstruksi hukum yang benar. Artinya fakta-fakta, bukti-bukti yang kita hadirkan itu harus bisa mematahkan dari dalil dari lawan, atau apa yang kita laporkan kita mesti mampu membuktikannya. Nah, ini sayang sekali. Mereka hanya berkuar-kuar, pandai bernarasi, memfitnah orang, mengejek ngolok orang, kemudian membangun narasi-narasi unsur-unsur kebencian dan kemarahan, ya kan, bangun permusuhan, tetapi mereka sendiri tidak mampu untuk membuktikan secara hukum. Fakta-fakta hukum tidak bisa dihadirkan. Ini persoalan paling lemahnya. Semua terlalu percaya diri. Ini mereka harus tahu, ini proses hukum, ini bukan bicara omon-omon, ini bukan secara politik saja, ini secara hukum harus dibuktikan secara hukum. Ini kelemahan besar daripada tim penasihat hukum dari Bang Roy sendiri. Nah, ini hanya berkuar-kuar pandai, ya. Pandai berkuar-kuar emosi yang ditampilkan, tetapi bukan kebijaksanaan, bukan fakta-fakta hukum yang ditampilkan. Ya, itu saya bilang itu kan si Betor itu yang bicara, ya, ngaco, ngawur, konyol itu, ya, omon-omon katanya si Widodo yang bikin. Ketika Widodo ditampilkan di Rakyat Bersuara iNews, dia bilang saya tidak pernah tahu barang itu. Kemudian dituduh juga ada hubungan dengan si Paiman. Ya, Prof. Paiman katanya setelah dikonfirmasi, Paiman bilang saya tidak pernah tahu barang itu. Jadi akhirnya si Betor ini mau cari panggung aja. Nah, mau bela siapa? Anda bela orang yang salah, ya salah lah. Artinya Anda sendiri tidak bisa buktikan, hanya omon-omon, hanya bicara narasi-narasi bohong tanpa bisa dibuktikan. Jadi artinya begini, dari narasi mereka ada dua kemungkinan. Pertama adalah ijazah terbitan dari UGM 2005. Kemudian mereka giring lagi ijazah itu terbit 2012 di Jalan Pramuka atau Pramuka. Nah, ini persoalan saya tanya sama Bang Roy. Ya, Bang Roy, mana yang Anda teliti, ya, ijazah yang katanya Anda di UGM 2005 atau ijazah terbitan Pramuka? Yang mana yang benar sebetulnya? Ini menunjukkan bahwa Anda sendiri gampang tidak mampu membuktikan secara hukum. Ini sayang sekali Anda sebagai ahli, ya, peneliti tapi tidak mampu membuktikan penelitian Anda sendiri. Ini sangat disayangkan. Sudah jelas cari panggung, tapi ada konsekuensi hukumnya. Kita berkuar-kuar, bangun narasi, kalau kita tidak mampu membuktikan, ya artinya konsekuensinya kita harus terima. Gitu. Makanya saya bilang, itu mereka tidak punya legal standing. Sekarang saya bertanya, apa yang merasa rugi? Siapa yang merasa rugi di sini? Ya? Kan tidak ada kerugian apapun. Mereka yang menampilkan sebagai penggugat pun
tidak bisa buktikan bahwa mereka merasa rugi. Apanya rugi? Justru Pak Jokowi yang rugi. Karena dibangun narasi-narasi bohong, narasi-narasi kebencian. Makanya saya tulis ini Jokowi bukan pelaku bukan pelaku pemalsuan, tapi korban kriminalisasi. Kenapa alasannya? Karena pihak UGM secara otentik sudah menjelaskan, ya, bahwa ijazah beliau itu asli. Secara otentik juga UGM sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu alumni, ya kan, dari UGM. Bahkan juga didukung oleh teman-teman seangkatan beliau. Orang-orang yang pernah kuliah bersama-sama, bahkan juga KKN bersama-sama beliau, juga Widi Wisuda bersama-sama sudah buktikan, sudah menjelaskan, berikan keterangan bahwa Pak Jokowi itu benar adalah alumni dari atau pernah kuliah di UGM. Kemudian Pak Jokowi sendiri itu ijazah itu sudah pernah dibuktikan kepada wartawan loh. Ya, jangan bangun narasi bahwa beliau tidak berani tidak berani tunjukkan. Sudah tunjukkan kepada para wartawan pada saat itu waktu mereka geruduk itu di Solo. Yang kedua, Pak Jokowi sudah menunjukkan ini ke Barreskrim. Artinya sudah cukup. Tidak perlu harus pamer di televisi, pamer di umum bahwa ini loh ijazah saya. Memang hanya orang yang kurang waras yang bisa mau menunjukkan itu kalau dipersoalkan. Jadi menurut saya tidak perlu kita berkuar-kuar lagi. Udah hentikan narasi-narasi yang membangun kebencian dan permusuhan. Makanya kita laporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu antara saya lihat di sini ada mens rea. Ini menurut saya ada mens rea yang dilakukan oleh para pelapor. Nah, itu Bang Roy dan kawan-kawan. Dan mens rea ini dilengkapi dengan actus reus. Actus reusnya di mana? Mereka geruduk. Ya, geruduk di Pak Jokowi, rumah Pak Jokowi di Solo. Kemudian juga itu mahasiswa UGM juga mendemo, kan, demo. Tulisan-tulisannya tanggap Jokowi, adili Jokowi. Bahkan anak-anak kecil sekarang juga, ayo tanggap Jokowi, adili Jokowi. Itu perbuatan apa? Itu karena ada narasi-narasi yang diperlihatkan, yang dilakukan oleh Bang Roy dan teman-teman, sehingga narasi-narasi mempengaruhi, ya, membangun narasi-narasi kebohongan, kebencian, dan permusuhan, sehingga bangsa ini menjadi terpecah belah. Ini yang kita sayangkan. Makanya kita laporkan supaya semuanya dihentikan. Sudah pasti, ada mastermind-nya. Cuma kan kita nggak boleh bicara mastermind-nya. Nanti biar itu pihak kepolisian, ya, gawainya penyidik Polda Metro yang akan memainkan peran itu. Tapi kita bilang bahwa kenapa mereka laporkan ini? Karena mereka laporkan pada saat Pak Jokowi memerintah, itu pasti mental semua. Dan dianggap ini permain politik. Tapi setelah beliau lengser, baru mereka bergerak, itu pasti ada mastermind-nya. Jadi kita tunggu aja, hasil penyelidikan yang akan naik sidik oleh Polda Metro. Saya yakin barang ini pasti naik. Dua laporan, ya, Pak. Laporan Jokowi naik, laporan kami advokat Public Defender pasti naik juga. Ya, KPU sudah menjelaskan, ya kan, barang ini asli. Yang paling penting itu, Bang, siapa yang menerbitkan? Itu pihak OGM itu bicara hukum, itu bukan identik, otentik. Kalau namanya barang otentik itu murni asli yang diterbitkan oleh penerbit, yaitu UGM, itu tidak ada seorang pun bisa bantah. Karena itu otentik namanya. Itu resmi. Ya, secara otentik resmi diterbitkan oleh UGM, dan pihak orang lain tidak bisa membantah kecuali yang membantah UGM sendiri. Ya, ini makanya saya bilang ini kan kalau kita lihat ini ada mastermind-nya. Kemudian ada orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang benci terhadap perlakuan mereka jadi korban waktu Pak Jokowi memerintah. Nah, orang-orang ini yang sakit hati. Nah, kalau bangsa kita dibangun dengan konsep sakit hati, kita nggak akan maju. Ya, orang lain sudah maju, berkembang, kita masih ngurusin hal-hal yang remeh-temeh begini, ya kan? Ini hal-hal remeh-temeh sebetulnya, hal-hal yang remeh. Ya, tapi sengaja dibangun narasi yang kita sayangkan adalah narasi kebencian, permusuhan. Ini yang terjadi, Bang. Dan kita yakin masih naik. Kenapa? Karena saya katakan ini naik karena sudah ada korbannya. Korbannya itu Bang Tri.
pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini pasti naik sedikit, gitu Bang. Ya, pertama saya mau sampaikan kepada Bang Roy CS, sudah berhenti bangun narasi. Sudahlah, akui kesalahan Anda, kekurangan Anda, kelemahan Anda itu sudah dibuktikan dalam gelar perkara. Anda sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Jangan bangun narasi-narasi yang mengacaukan masyarakat, yang membelah masyarakat. Masyarakat sudah paham. Ya. Yang kedua, untuk juga para pelapor para pelapor seperti dari pihak tim advokat defender, public defender, nggak usah berkuar-kuar, tetap tenang, menguasai diri, tetap dengan konsisten dengan laporan kita. Yang ketiga, kita minta kepada seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak perlu bangun narasi-narasi yang tidak benar. Semuanya akan dibuktikan secara hukum dan semuanya kita tunggu pengadilan yang akan memutuskan. Hakim yang akan memutuskan barang ini asli atau tidak. Dan saya yakin hakim akan memutuskan barang ini asli.